Seorang raja muda digulingkan dari tahtanya dan berakhir diasingkan di tempat terpencil akibat fitnah dari pamannya. Ketika raja muda ini kembali mendapatkan keberaniannya untuk merebut kembali tahtanya, tragedi tragis malah terjadi. Ini adalah cerita dari film The King's Warden tahun 2026 yang diangkat dari kisah nyata. Hal tragis apakah yang dialami oleh sang raja muda ini? Langsung saja kita masuk ke videonya. Di awal film kita langsung diperlihatkan jika raja muda yang biasa disebut Nosan ini sudah berhasil digulingkan oleh pamannya yang bernama Han Myung-hee. Akibatnya semua pengikutnya disiksa dan dihabisi, kemudian ditunjukkan kepada masyarakat sebagai peringatan keras apa yang akan diterima oleh seorang pengkhianat. Si mantan raja yang mendengar jeritan kesakitan dari para pengikutnya terlihat sangat sedih dan bahkan tidak mau makan karena tidak bisa menolong mereka semua. Setelah sang paman yang menjabat sebagai menteri datang, dia pun akan segera mengasingkan sang raja ke tempat terpencil. Sementara itu, di tempat lain yang sangat terpencil, kepala desa yang bernama Em Hyung-do bersama anaknya Tae-san dan beberapa warga lainnya sedang melakukan perburuan demi bisa mengisi perut mereka. Namun saat Hyung-do sedang membidik rusa buruannya, dia malah didatangi oleh neneknya kucing yaitu seekor harimau. Melihat harimau yang sangat besar, dia pun langsung ngebret kabur dari sana. Tapi apesnya dia malah terjatuh. 자게? 얘 젠장한 아이 그래. 주세요 아버지. 산에서 자꾸 자고. Singkat cerita, dia pun ditolong oleh orang lain dan dibawa ke desanya. Dia dan warganya yang sangat kesulitan mendapatkan makanan seketika menjadi heran setelah melihat jika di desa itu terdapat makanan yang sangat melimpah. Tidak lama kemudian, dia disapa oleh kepala desa di sana dan dipersilakan untuk makan. Hyung-do yang sangat penasaran kemudian bertanya bagaimana caranya desa ini bisa memiliki makanan yang berlimpah. Si kepala desa kemudian menceritakan awal mula semuanya terjadi. Suatu hari ada seorang pejabat yang diasingkan ke tempat ini. Awalnya desa ini juga merupakan desa yang miskin dan kesulitan untuk makan. Awalnya si pejabat sangat menyebalkan dan menyusahkan para warga karena dia harus dilayani seperti saat dia masih menjabat. Tapi suatu hari datanglah rombongan dari istana yang membawa banyak persediaan makanan untuk si pejabat. Karena rasa bosannya, si pejabat juga mengajari sastra kepada para anak-anak di desa itu. Setelah masa hukumannya berakhir, si pejabat pun kembali ke istana dan membawa beberapa anak-anak desa. Bahkan salah satu dari mereka lulus ujian pegawai negeri tingkat tinggi. Dari sanalah kehidupan di desa itu mulai berubah akibat bisa memperlakukan pejabat yang diasingkan dengan baik. Hal itu pun langsung diceritakan Hyung-do kepada warganya. Dia berencana akan mengambil pejabat lain yang diasingkan agar ditempatkan di desanya. Dengan harapan akan ada rombongan dari istana yang membawa banyak makanan ke desanya. Dengan begitu, dia dan warga lain bisa makan lebih layak. Meskipun awalnya para warga menolak karena jika terjadi apa-apa pada pejabat yang diasingkan, maka nyawa mereka semua bisa melayang. Namun Hyung-do yang sudah muak harus terus-terusan makan daging rusa, kemudian membuat warga desa setuju setelah diiming-imingi dengan nasi putih dan makanan enak lainnya. 먹게 해줄게. 야, 광천이. Singkat waktu, dia pun pergi menuju ke kantor gubernur untuk mencari bangsawan yang akan diasingkan. Tapi di tengah jalan dia kembali bertemu dengan si kepala desa kemarin. Akhirnya mereka berdua pun berebut agar pejabat yang diasingkan dibawa ke desa mereka. 여기 있는 게 천령포입니다, 나으리. 유배지들 않는 말씀. 노릇거리였습니다. 유병.
Setelah menjelaskan panjang lebar jika desanya merupakan tempat paling cocok untuk mengasingkan pejabat karena tempatnya sangat terpencil, bahkan rusa pun bisa tersesat jika datang ke sana. Myung-hee yang kebetulan ada di sana juga mendengar penjelasan dari Hyung-do. Setelah melihat lokasinya, dengan niat liciknya dia pun setuju akan mengasingkan si pejabat ke desa itu. Dan tebak siapakah pejabat yang akan diasingkan tersebut. 아이, 그걸 보십시오, 예, 뭐. 둘 중 무엇이 향할지는 우리를 상황이 인지하여 하지 않고 있다. 흥하게 하노라. Ya, alih-alih mendapatkan seorang pejabat negara, justru yang diasingkan ke desanya adalah sang raja yang telah digulingkan dari tahtanya. Bahkan jabatannya diturunkan menjadi Pangeran Nosanghun. 다들 욕 봤어들. 부장님이 그렇게 나이를 쓰셨는데 Singkat waktu, Pangeran Nosan pun tiba di desa tersebut. Mereka kemudian menaiki sebuah rakit untuk menyeberangi sungai. Awalnya semua berjalan lancar, tapi di tengah perjalanan rakitnya malah tersangkut bebatuan. Karena mereka terus memaksakan menarik rakitnya, alhasil tali yang mengikat rakit tersebut pun putus dan sang pangeran pun nyungsep ke dalam sungai. 흘러잖아, 들어. 그랬네. Di momen ini Hyung-do sempat heran karena tidak melihat adanya janggut pada si pangeran. Karena mereka belum mengetahui siapa sebenarnya sosok pemuda tersebut. Di tempat lain, Myung-hee berkata kepada para komplotannya jika sang pangeran tidak akan bertahan lebih dari 1 bulan di tempat seperti itu. Kemungkinan besar dia akan mendiskon nyawanya. Jika itu terjadi, maka niatnya untuk menduduki tahta akan semakin lancar. Tapi dia tetap waspada karena Pangeran Gemsong yang merupakan pamannya memiliki hubungan baik dengan si pangeran. Prediksi dari Myung-hee pun ternyata benar karena di tempat lain Pangeran Gemsong beserta jenderal lainnya sedang mempersiapkan pemberontakan untuk merebut kembali tahta dari Pangeran Nosan. 대군마마 따르겠나이다. 목숨을 다하시. Keesokan harinya, Hyung-do membawakan makanan untuk si pangeran. Tapi seperti biasa, si pangeran langsung membentaknya dan menyuruhnya untuk membawa kembali makanan tersebut. Melihat sikap si pangeran, Hyung-do pun sempat ngedumel karena dia malah dibacoti oleh anak kecil. Melihat makanannya tidak dimakan, dia pun memilih untuk memakannya. 나 볼따구니 터지겠어. Di tempat lain, Taesan yang sedang memperbaiki busur panahnya tidak sengaja mendengar pembicaraan dari orang lain. Jika orang yang diasingkan ke desanya merupakan seorang mantan raja. Tiba di desa, Taesan pun menceritakan hal itu pada warganya. Setelah mengetahui jika si pangeran merupakan orang buangan yang dinyatakan telah melakukan pemberontakan dan kemungkinan besar sebentar lagi dia akan dihukum untuk meminum racun. Semua warga pun menjadi ketakutan karena jika terjadi apa-apa pada sang pangeran, maka mereka beserta desa tersebut pasti akan dibumi hanguskan. Tapi Hyung-do mencoba menenangkan warganya dengan berkata jika sang pangeran akan dikembalikan lagi ke istana setelah masa hukumannya berakhir. Dia mengatakan jika dia mendengar hal itu langsung dari Myung-hee. 그렇겠지. 아유. Malam harinya, sang pangeran mengalami mimpi buruk. Setelah terbangun, dia yang sangat merasa bersalah kepada semua pengikutnya berencana untuk menyusul mereka. Sementara itu, di atas tebing, Hyung-do sedang ngoceh sendiri karena bukannya mendapatkan makanan enak, tapi justru malah mendapatkan masalah bagi semua warganya. Tidak lama kemudian, dia pun melihat sang pangeran juga datang ke sana. Dan tiba-tiba... Ya, sang pangeran yang sudah putus asa malah menjatuhkan dirinya. Beruntung Hyung-do masih sempat menolongnya.
Keesokan harinya, Hyungdo melaporkan kejadian tadi malam kepada gubernur. Mendengar itu, dia pun sangat kaget dan menyuruh Hyungdo supaya orang lain tidak mengetahui kejadian tadi malam. Sementara itu, Taesan disuruh untuk mengantarkan makanan kepada si pangeran karena ayahnya sedang ada di kantor gubernur. Mengetahui pangeran tidak pernah mau makan, Taesan bahkan sampai menunggunya. Tapi tetap saja si pangeran tidak mau makan dan menyuruh Taesan yang memakan makanan tersebut. Sekembalinya ke desa, para warga pun senang karena pangeran akhirnya mau memakan masakan mereka. Tapi mereka kembali kecewa setelah mengetahui jika yang memakan makanan itu adalah Taesan. Malam harinya, si Dayak istana ditemui oleh anak buah Pangeran Gemsong untuk menyampaikan sebuah surat kepada pangeran. Keesokan harinya, si pangeran bahkan tidak berani membuka surat tersebut. 두려웠다는 사실도 그저 Tapi tiba-tiba si Dayang berlari ke desa untuk meminta bantuan karena si pangeran malah menghilang. Hyungdo yang berpikir jika si pangeran pasti berniat mendiskon nyawanya lagi, langsung pergi menuju tebing. Ternyata si pangeran memang benar berada di atas tebing sambil membaca isi dari surat kemarin. Dalam surat tersebut, si paman mengajak pangeran untuk merebut kembali tahtanya dan mereka semua hanya tinggal menunggu persetujuan dari si pangeran. Saking kesalnya, setelah bertemu dengan si pangeran, Hyungdo dengan amarahnya langsung membacoti si pangeran karena hanya memikirkan diri sendiri. Dia tidak memikirkan apa dampak dari perbuatannya kepada semua warga desa. 지가 미치지 않고 이러겠습니까요? 안 미치겠습니까요? 뭐하는 짓이냐? 괜찮으십니까? Ketika warga desa lain tiba di sana, tiba-tiba si harimau muncul kembali yang membuat mereka langsung ketar-ketir. Salah satu warga yang sudah tua kemudian berniat mengorbankan dirinya agar sang pangeran dan yang lainnya bisa selamat. Melihat orang lain kembali terancam karena dirinya, hal itu pun membuat si pangeran meluapkan semua emosinya selama ini dan dengan gagahnya dia berhasil menghabisi si harimau. Karena kemarin melakukan aksi yang memicu adrenalin, sang pangeran pun sampai jatuh pingsan. Bertepatan dengan Hyungdo yang datang membawa makanan. Si pangeran pun akhirnya mau makan karena merasa lapar. Ketika melihat si pangeran mau makan, Hyungdo langsung meminta maaf atas sikapnya kemarin. Tapi si pangeran lebih penasaran dengan tujuan dari Hyungdo yang susah payah membawa dirinya ke tempat ini. 보스 주인이 처음이었다. 내가 언제 시집 Setelah dijelaskan panjang lebar, hal itu pun membuat si pangeran tertawa terbahak-bahak. Karena Hyungdo bukannya mendapat pejabat negara, tapi justru malah mendapatkan dirinya. Sekembalinya ke desa, untuk pertama kalinya, akhirnya mereka merasa senang karena si pangeran akhirnya mau memakan masakan mereka. Ditambah si pangeran juga memuji hidangan yang mereka bawakan yang ternyata rasanya sangat enak. 그리고 그 위에 뿌려진 게 과부가 있는데 햄이 엄격하고 철저한 그 진두지. 네, 알겠다. Di sela-sela obrolan mereka, pada akhirnya ada sekelompok orang yang datang dari tempat yang sangat jauh hanya untuk membawakan pangeran persediaan makanan yang enak. Setelah mengetahui raja mereka diasingkan di tempat ini, orang-orang lain pun ikut berdatangan dan membawakan makanan yang enak untuk sang raja. Di tempat lain, Pangeran Gemsong kembali menyuruh anak buahnya untuk datang ke tempat Nosan untuk menggantungkan kain putih di sebuah pohon. Tanpa mereka sadari, pembicaraan mereka sedang didengarkan oleh mata-mata dari Myung-hee. Kembali ke desa, Hyungdo kemudian mengambil semua barang yang dilemparkan oleh warga. Mereka pun sangat senang karena mendapatkan banyak makanan yang enak.
Tapi tidak lama si pangeran juga datang ke sana. Di sini si pangeran akhirnya memberitahukan nama aslinya yang bernama Li Hongwei. Kemudian dia menyapa semua warga desa dan membiarkan mereka memakan semua makanan tersebut. 예, 제가 용임. 그대가 보내준 드리려고 그 사람들이 두고 간 음식이 이것은 광천골에 온 것이니 Keesokan harinya, Tesan menemui si pangeran untuk diajarkan sastra setelah melihat kebaikan hatinya. Mendengar perkataan dari Tesan yang mengatakan jika dia ingin membuat sebuah dunia di mana kesempatan yang adil bisa diberikan ke semua orang. Hal itu pun langsung menggugah hati si pangeran yang membuatnya bersedia mengajari Tesan. Setelahnya, sang pangeran mengajak warga yang mengantarkan makanan kepadanya untuk makan bersama. Dari sinilah senyuman dari si pangeran pelan-pelan mulai kembali dan lebih dekat dengan para warga desa. Di sisi lain, berkat informasi yang telah bocor, akhirnya anak buah dari Pangeran Gemsong berhasil ditangkap oleh Myung-hee. Karena dia tidak mau memberitahukan isi dari suratnya, si anak buah pun berakhir tewas di tangan Myung-hee. 모두 죽어야 한다. Berita menghilangnya si anak buah juga telah sampai pada Pangeran Gemsong. Dia kembali mengutus orang datang ke sana untuk memeriksa tandanya. 저게 경계하라는 조정의 명인의 Keesokan harinya, saat Hyungdo kembali menemui si pangeran, salah satu warga kemudian memberitahunya jika Tesan telah ditangkap dan sedang mendapatkan hukuman di kantor gubernur. Mendengar kabar tersebut, Hyungdo langsung berlari menuju ke sana. Dan terlihat jika Tesan sedang diikat dan dipukuli. Alasan dia ditangkap karena telah ketahuan memasuki kediaman pangeran. Karena yang diizinkan masuk hanyalah orang yang ditugaskan, yaitu Hyungdo. Hyungdo kemudian meminta ampun agar putranya segera dilepaskan dan dirinya saja yang dihukum. Tidak lama kemudian si pangeran juga datang ke sana. Melihat muridnya dipukuli, dia pun sangat murka dan menyuruh si gubernur untuk berhenti. Seperti yang kita tahu, Tesan masuk ke tempat si pangeran karena pangeran sendirilah yang memintanya datang agar dia bisa mengajari sastra kepada Tesan. Tapi sungguh ironisnya, karena dia bukan lagi seorang raja, dia pun hanya bisa menahan air mata dan emosinya, sebab perintahnya sama sekali tidak berarti. Dia pun terpaksa pergi dari sana daripada Tesan dihukum lebih keras dari ini. 이제 한시도 지내 눈이 되었다. Si pangeran yang merasa sama sekali tidak bisa melindungi orang yang dekat dengannya, pada akhirnya kembali mendapatkan keberaniannya dan langsung menulis surat balasan kepada Pangeran Gemsong jika dia bersedia untuk ikut dalam pemberontakan. Apalagi setelah melihat kekejaman dari Myung-hee, dia tidak mungkin rela membiarkan negerinya dikuasai oleh orang jahat seperti itu. Ketika anak buah Gemsong mengambil surat balasannya, Hyungdo sempat melihatnya. Sementara itu, pergerakan dari Nosan dan Gemsong juga telah diketahui oleh Myung-hee. 모두 준비가 되었어. 더 늦출 Setelah mendapatkan surat balasan, si pangeran pun langsung memulai pergerakannya. Selagi pasukan yang lain bergerak menuju posisi masing-masing, dia akan tetap di sana menunggu kedatangan dari Pangeran Nosan sesuai isi dari suratnya. 백성을 위한 것이니 기마대를 필. Hyungdo yang sudah mengetahui pergerakan dari Nosan mencoba untuk mencegahnya karena dia sudah diancam oleh Myung-hee untuk melaporkan semua gerak-gerik dari Nosan. Karena jika tidak, maka seluruh warga desa akan dihabisi. Tapi saat sedikit lagi tiba di kantor gubernur, Hyungdo berubah pikiran. 난 멈추지 않. 그리하면 Dia kemudian kembali menemui si pangeran yang sedang dalam perjalanannya. Dia memutuskan untuk mengantarkan si pangeran di tempat pertemuan.
생각나네요. 참으로. Setelah tiba di sana, orang-orang dari Pangeran Gemsong pun langsung menyambut si pangeran. Tapi dari kejauhan Myung-hee dan pasukannya sudah berada di sana. Akhirnya dia pun mengatakan alasannya kenapa menaruh si pangeran tidak jauh dari tempatnya, agar mata-matanya tetap bisa mengawasi gerak-gerik mereka. Sungguh licik. Karena kalah jumlah, terpaksa pasukan yang menjemput si pangeran harus gugur dalam pertempuran. Dan si pangeran pun berhasil ditangkap. Karena tidak ingin Hyungdo dan warga lainnya dihabisi, si pangeran berpura-pura marah kepadanya karena telah membocorkan rahasianya. 니놈이 한 명에게 충성. 아무 말도 하지. 대역죄인을 포박하라. Di tempat lain, ketika Pangeran Gemsong akan memulai pergerakannya, apesnya semua penjaganya telah dibantai dan mereka semua telah dikepung oleh pasukan musuh, yang berakhir dengan Pangeran Gemsong yang berhasil ditangkap. Singkat waktu, setelah Pangeran Gemsong berhasil ditangkap, dia pun dinyatakan sebagai pengkhianat dan dihukum untuk meminum racun. Alhasil dia pun harus tewas sebelum sempat memulai peperangan. Sedangkan untuk Pangeran Nosan, dia juga dinyatakan sebagai pengkhianat dan dihukum untuk meminum racun. Tapi pada hari eksekusinya, Hyungdo datang ke sana dan berpura-pura ingin menyeret keluar si pangeran. 나 어찌하지 못해. 이 무슨 저 역적을 Tapi sungguh mengejutkannya, si pangeran malah mengikatkan tali busur pada lehernya dan menyuruh Hyungdo untuk menariknya. Karena faktanya si pangeran telah meminta tolong pada Hyungdo agar dia tewas di tangannya. Karena si pangeran tidak sudi tewas di tangan para penjahat. Momen ini pun sungguh memilukan karena mengingat ini adalah kisah nyata. Bagaimana seorang raja muda yang baik hati harus berakhir tragis akibat ambisi serakah dari pamannya. Bahkan setelah tewas, tidak ada orang yang diperbolehkan mengambil jasad dan merawat makam si pangeran, karena orang tersebut akan langsung dihabisi. Jasad si pangeran dengan entengnya hanya dihanyutkan ke sungai. Si Dayang yang selalu setia menemani si pangeran mendapatkan surat darinya. Dalam surat tersebut, si pangeran mengatakan jika dia sangat berterima kasih atas kesetiaannya dan telah menganggapnya sebagai saudari dan juga seorang ibu. Melihat nasib rajanya yang begitu tragis, dia pun ikut memilih untuk mendiskon nyawanya. Setelah hanyut lumayan jauh, Hyungdo langsung mengambil jasad rajanya untuk dimakamkan lebih layak dan tidak menghiraukan hukuman yang akan dia terima jika ketahuan. Dengan begitu, film pun sudah berakhir. Sungguh tragis sekali perjalanan hidup dari sosok raja muda ini. Semuanya akibat keserakahan dari pamannya. Tapi kabarnya setelah menduduki kekuasaannya, si paman tidak pernah hidup tenang dan semua keturunannya tewas di usia muda. Itu diceritakan dalam film lain. Tapi koreksi kalau gua salah. 미치고